Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas L dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab analisis kredit. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Amelia Rahma, NPM 108, ada saya sendiri Gania Azara dengan NPM 112, ada Dian Safira dengan NPM 190, ada Muhammad Ken Rafli dengan NPM 144, ada Muhammad Alfan dengan NPM 159, dan yang terakhir ada Refdi Radin Kafirza dengan NPM 146. Liquidity dan working capital. Jadi likuiditas itu sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk mengubah aset menjadi kas dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Modal kerja yang merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar merupakan ukuran yang sangat penting dari likuiditas ini. Hal ini dapat menggambarkan tentang cadangan likuid perusahaan dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian pada arus kas, lalu current asset dan liabilitas. Aset lancar itu sendiri adalah kas dan aset lain yang diharapkan bisa direalisasikan menjadi kas atau dijual dalam waktu 1 tahun, seperti kas, piutang, dan persediaan. Sementara itu, kewajiban lancar adalah utang yang harus dibayar dalam waktu yang relatif singkat, biasanya 1 tahun, termasuk utang usaha dan pinjaman jangka pendek. Beberapa masalah yang perlu diperhatikan adalah kewajiban, kontingensi terkait jaminan pinjaman, pembayaran sewa minimum di masa depan, dan komitmen untuk pembangunan atau akuisisi aset jangka panjang. Lalu ada working capital measure of liquidity. Perjanjian pinjaman dan surat utang sering mencakup ketentuan untuk menjaga tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menggunakan besarnya modal kerja untuk membuat keputusan dan rekomendasi investasi, sementara badan pemerintah menghitung total modal kerja perusahaan untuk tujuan regulasi dan kebijakan. Laporan keuangan yang dipublikasikan juga membedakan antara aset dan kewajiban lancar serta tidak lancar untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Namun, jumlah modal kerja lebih relevan untuk pengambilan keputusan ketika dikaitkan dengan variabel keuangan kunci lainnya seperti penjualan atau total aset sehingga memiliki nilai terbatas untuk perbandingan langsung dan penilaian kecukupan modal kerja. Current ratio measure of liquidity. Jadi rasio lancar ini didefinisikan sebagai rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Lalu relevansi of the current ratio. Alasan penggunaan rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas termasuk kemampuan untuk mengukur cakupan liabilitas lancar, penyangga terhadap kerugian, dan cadangan dana liquid. Kemudian, limitation of the current ratio. Langkah pertama untuk menilai rasio lancar sebagai alat analisis likuiditas dan solvabilitas jangka pendek adalah dengan melihat isi pembilang aset lancar dan penyebutnya liabilitas lancar. Rasio lancar ini memiliki kelemahan karena hanya menunjukkan kondisi aset dan kewajiban lancar pada satu waktu tertentu. Hal ini berarti rasio lancar tidak mempertimbangkan bagaimana arus kas masuk dan keluar akan berubah di masa depan. Kemudian numerator of the current ratio. Di sini kita membahas masing-masing komponen dari aset lancar dan implikasinya untuk analisis menggunakan rasio lancar. Yang pertama ada kas dan setara kas. Kas berfungsi sebagai cadangan, berjaga-jaga untuk menutupi ketidakseimbangan kas jangka pendek. Karena kas dan setara kas tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan, perusahaan berusaha meminimalkan jumlahnya. Banyak sekali perusahaan juga menggunakan jalur kredit sebagai substitusi kas yang tidak dihitung dalam rasio lancar. Yang kedua ada surat berharga yang dapat dipasarkan. Kelebihan kas biasanya diinvestasikan dalam surat berharga yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Nilainya akan dilaporkan pada harga wajar sehingga lebih mudah dinilai. Tetapi fluktuasinya harga bisa terjadi jika jarak waktu dengan tanggal laporan semakin jauh. Yang ketiga ada piutang usaha. Piutang usaha ini dipengaruhi oleh penjualan dan kebijakan kredit. Lalu ada persediaan. Persediaan
tergantung pada penjualan yang diharapkan. Arus kas dari penjualan persediaan ini bergantung pada margin laba yang direalisasikan. Rasio lancar tidak memperhitungkan tingkat penjualan atau margin laba, padahal keduanya ini berpengaruh besar terhadap arus kas. Lalu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah pengeluaran untuk manfaat di masa depan. Biasanya kecil dibandingkan dengan aset lancar lainnya. Perusahaan yang likuiditasnya lemah sering memasukkan item yang tidak liquid ke dalam beban dibayar di muka yang perlu dieksklusi dalam analisis rasio. Lalu, denominator dari rasio lancar. Kewajiban lancar adalah fokus utama dari rasio lancar karena menjadi sumber kas seperti piutang dan persediaan. Kewajiban ini dipengaruhi oleh penjualan dan kemampuan perusahaan untuk membayarnya saat jatuh tempo untuk mencerminkan kesehatan modal kerja. Kemudian, using the current ratio for analysis. Rasio lancar sering digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan, tetapi ada beberapa keterbatasan dalam penggunaannya. Likuiditas sebenarnya lebih bergantung pada arus kas masa depan daripada sekedar jumlah kas yang ada saat ini. Selain itu, saldo akun modal kerja tidak selalu mencerminkan pola arus kas di masa depan dan kebijakan manajemen terkait piutang serta persediaan biasanya lebih berfokus pada efisiensi aset daripada likuiditas itu sendiri. Lalu analisis perbandingan. Tren rasio lancar perlu dianalisis dengan hati-hati karena perubahan pada rasio ini tidak selalu mencerminkan perubahan likuiditas atau kinerja perusahaan. Misalnya, saat resensi, perusahaan mungkin membayar kewajiban lancar, tetapi persediaan dan piutang menumpuk dan meningkatkan rasio lancar. Lalu ada rasio manajemen. Kita perlu memperhatikan manajemen rasio lancar atau yang dikenal sebagai Windows dressing. Menjelang akhir periode, manajemen sering mempercepat pengumpulan piutang, mengurangi persediaan, dan menunda pembelian agar bisa melunasi kewajiban lancar dan meningkatkan rasio lancar itu sendiri. Analisis aturan umum. Jadi, aturan umum ini menyatakan bahwa rasio lancar 2:1 atau lebih baik menunjukkan perusahaan sehat secara finansial. Rasio di bawah 2:1 menandakan risiko likuiditas meningkat, yang artinya ada $2 aset lancar untuk setiap $1 kewajiban lancar. Yang berarti nilai aset lancar bisa menyusut hingga 50% dan tetap menutupi kewajiban lancar. Namun rasio jauh di atas 2:1 dapat menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang selanjutnya ada analisis siklus perdagangan bersih. Jadi kebutuhan modal kerja perusahaan dipengaruhi oleh investasi, persediaan, dan syarat kredit dari pemasok serta pelanggan yang bersama-sama membentuk siklus perdagangan bersih. Dalam perhitungan siklus perdagangan bersih, piutang dibagi dengan penjualan harian. Persediaan dibagi dengan harga pokok penjualan harian, dan utang usaha dibagi dengan pembelian harian. Meskipun ukuran hari ini menggunakan basis yang berbeda, estimasi siklus perdagangan bersih tetap konsisten. Kemudian ada cash based ratio measure of liquidity. Rasio kas terhadap aset lancar. Rasio aset yang hampir setara kas terhadap total aset lancar merupakan salah satu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Ukuran ini dikenal sebagai rasio kas terhadap aset lancar, yang dihitung dengan rumus kas ditambah setara kas ditambah surat berharga yang didapat diperdagangkan dibagi dengan aset lancar. Lalu ada rasio kas terhadap kewajiban lancar. Rasio lain yang mengukur kecukupan kas adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar, yang dihitung dengan rumus kas ditambah dengan setara kas ditambah dengan surat berharga yang dapat diperdagangkan dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya kita ke analisis aktivitas operasional likuiditas. Yang pertama adalah likuiditas piutang usaha. Nah, bagi sebagian besar perusahaan yang menjual barang dagangnya secara kredit, piutang usaha dan wesel tagih itu menjadi bagian yang paling penting atau krusial dari modal kerja. Saat menilai likuiditasnya, termasuk kualitas modal kerja dan rasio lancar,
perusahaan itu perlu mengukur kualitas dan likuiditas dari piutangnya. Nah, kualitas dan likuiditas piutang usaha itu dipengaruhi oleh seberapa cepat piutang tersebut berputar atau bahasa lainnya turnover piutang atau perputaran piutang. Nah, kualitas itu mengacu pada kemungkinan piutang dapat ditagih tanpa adanya kerugian. Salah satu ukuran kemungkinan ini adalah proporsi piutang yang masih dalam jangka waktu pembayaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengalaman itu menunjukkan bahwa semakin lama piutang belum dibayar setelah jatuh tempo, maka semakin kecil kemungkinan piutang tersebut bisa ditagih. Tingkat perputaran piutang ini sebagai indikator usia piutang, dan indikator ini sangat berguna jika dibandingkan dengan tingkat perputaran yang diharapkan berdasarkan syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan likuiditas ini mengacu pada kecepatan piutang usaha yang dikonversi menjadi uang tunai. Nah, tingkat perputaran piutang itu mengukur kecepatan piutang usaha dikonversi menjadi uang tunai. Di sini ada rumus-rumusnya, bisa dilihat dalam slide yang sudah saya input. Selanjutnya ada perputaran piutang usaha. Yang pertama ada rasio dari perputaran piutang usaha. Itu dihitung dengan rumus penjualan bersih secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, jika ada wesel tagih dari penjualan itu, juga harus dimasukkan di dalam perhitungan. Yang kedua, itu perhitungannya digunakan hanya untuk penjualan kredit. Karena apa? Karena kalau penjualan tunai itu tidak menghasilkan piutang, hanya penjualan kredit saja yang dihitung. Jika laporan keuangan tidak memisahkan antara penjualan tunai dan kredit, biasanya perusahaan itu menggunakan total penjualan bersih dengan asumsi penjualan tunai tidak signifikan dilakukan perhitungan. Selanjutnya, ada perbandingan tahunan. Nah, jika proporsi penjualan tunai relatif stabil dalam setiap tahunnya, maka rasio ini tetap bisa digunakan untuk membandingkan penjualan atau perputaran dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada menghitung rata-rata piutang. Cara paling sederhana itu dengan menambahkan saldo awal dan akhir piutang, lalu membaginya dengan 2. Data tersebut menggunakan data bulanan ataupun triwulan yang bisa memberikan hasil yang lebih akurat dari perhitungan tersebut. Selanjutnya ada tujuan rasio dari perputaran piutang, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa sering rata-rata piutang ditagih dan dikumpulkan dalam rentan waktu sekitar 1 tahun. Nah, ada day sales in receivables atau hari penjualan dalam piutang. Ini digunakan untuk mengukur berapa hari rata-rata yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang berdasarkan saldo akhir tahun. Dihitung dengan rumusnya ada piutang usaha dibagi dengan penjualan harian rata-rata. Selanjutnya ada ukuran perputaran persediaan, yaitu persediaan seringkali merupakan bagian besar dari aset lancar suatu perusahaan, tapi tidak selalu terkait dengan kebutuhan likuiditasnya. Nah, perusahaan ini adalah investasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan perusahaan. Yang kedua ada keseimbangan persediaan. Perusahaan perlu menjaga jumlah persediaannya agar tetap cukup. Jika persediaannya dinilai terlalu sedikit, maka penjualan itu bisa saja menurun. Sebaliknya, jika persediaan dinilai terlalu banyak, maka bisa menyebabkan biaya penyimpanan, asuransi pajak, resiko barang menjadi usang, dan kerusakan fisik. Lalu, persediaan itu yang berlebihan juga mengikat dana yang bisa dimanfaatkan lebih baik di tempat lain. Persediaan lebih sulit diubah menjadi uang tunai dibandingkan dengan piutang, sehingga dianggap aset lancar paling tidak likuid atau paling susah untuk dicairkan. Nah, saat menilai likuiditas jangka pendek dan modal kerja, penting untuk menilai kualitas dan likuiditas dari persediaan perusahaan. Rasio perputaran persediaan itu adalah alat yang paling baik untuk digunakan dalam analisis ini. Di sini ada rumus dari rasio perputaran persediaan, dan di sini ada Per hari ini. Ada rumus hari persediaan. Sorry, itu ada rumus dari hari perputaran persediaannya. Jadi rumus dari rasio perputaran persediaan kita masukkan ke dalam rumus hari dalam perputaran persediaan. Berikutnya ada rasio perputaran persediaan, yaitu mengukur seberapa cepat sih persediaan itu bisa bergerak masuk dan keluar dari perusahaan. Rumusnya itu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, HPP ini digunakan di pembilang karena
seperti persediaan dinilai berdasarkan biayanya, bukan harga jual yang mengandung keuntungan. Lalu rata-rata persediaan dihitung dengan menambahkan saldo awal dan akhir persediaan lalu dibagi dua. Perhitungan ini bisa lebih akurat jika kita menggunakan data triwulan atau bulanan. Nah, jika ingin melihat atau menilai persediaan pada waktu tertentu seperti pada akhir tahun, itu kita bisa menggunakan saldo persediaan pada tanggal tersebut sebagai pembagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang likuiditas dari kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar ini penting untuk menghitung modal kerja dan rasio lancar karena adanya dua alasan, yaitu yang pertama ada margin keamanan. Nah, kewajiban lancar ini membantu untuk menentukan apakah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar itu dapat memberikan margin keamanan yang cukup bagi perusahaan. Yang kedua, untuk penghitungan modal kerja. Nah, kewajiban lancar dikurangkan dari aset lancar itu untuk menghitung modal kerja dari perusahaan. Saat menggunakan modal kerja dan rasio lancar, kita bisa melihat dari sudut pandang likuidasi, bukan dari operasi yang terus berjalan. Ini karena dalam operasi normal perusahaan, kewajiban lancar biasanya tidak dibayar sekaligus, melainkan kewajiban lancarnya itu diperbarui. Jika penjualan perusahaan tetap stabil, pembelian dan kewajiban lancar juga akan cenderung stabil. Nah, kenaikan penjualan itu biasanya diikuti dengan peningkatan dari kewajiban lancarnya. Lalu ada kualitas kewajiban lancar. Kualitas kewajiban lancar ini penting untuk menganalisis modal kerja dan rasio lancar. Tidak semua kewajiban lancar itu memiliki tuntutan pembayaran yang sama mendesaknya. Yang pertama itu tuntutan pembayaran mendesak. Di satu sisi ada kewajiban seperti pajak yang harus dibayar tepat waktu, terlepas dari tekanan keuangan yang ada dalam perusahaan. Nah, pemerintah ini memiliki kekuatan besar untuk menagih utang pajak ini. Di sisi lain ada kewajiban kepada pemasok yang sudah lama bekerja sama dengan perusahaan. Dalam situasi keuangan yang sulit, itu perusahaan seringkali bisa menunda atau bahkan merundingkan ulang kewajiban ini. Jadi ada yang sifatnya mendesak, ada yang sifatnya bisa diobrolkan lagi dengan pihak pemasok misalnya. Yang kedua ada urgensi pembayaran. Nah, kualitas kewajiban lancar itu harus dinilai berdasarkan seberapa mendesak sih pembayaran mereka itu. Jika aliran dana dari pendapatan saat ini dianggap tersedia untuk membayar kewajiban lancarnya, maka biaya-biaya seperti gaji yang harus dibayar itu akan segera diprioritaskan oleh perusahaan. Namun kewajiban perdagangan dan kewajiban lainnya yang hanya dibayar setelah biaya mendesak tersebut itu dipenuhi. Jadi kita harus memprioritaskan biaya-biaya yang mendesak yang harus dibayar pada saat itu juga. Yang ketiga ada kewajiban yang tidak terdaftar. Nah, kita juga harus memperhatikan kewajiban yang belum dicatat, tetapi memiliki klaim atas dana saat ini, seperti adanya komitmen pembelian dan kewajiban pasca pensiun ataupun sewa. Jika ada klausal dalam pinjaman jangka panjang yang dapat mempercepat pembayaran, kegagalan membayar cicilan saat ini juga dapat membuat seluruh utang menjadi jatuh tempo. Baik, untuk selanjutnya yaitu slide mengenai additional liquidity measure atau cara lain untuk mengukur tingkat likuiditas. Yang pertama ada acid test atau quick ratio. Nah, rasio ini jauh lebih ketat untuk menguji suatu likuiditas menggunakan rasio cepat. Rasio ini juga mencakup aset-aset yang paling cepat dapat dikonversi untuk menjadi uang tunai dan dihitung sebagai berikut. Cash ditambah setara cash ditambah marketable securities ditambah account receivable atau piutang dibagi dengan current liabilities. Selanjutnya, yaitu cash flow measures. Nah, rasio lancar dianggap kurang efektif dalam mengukur likuiditas karena tidak mempertimbangkan arus kas. Sebagai solusinya, perbandingan arus kas operasi dengan kewajiban lancar digunakan. Karena lebih dinamis dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas untuk membayar kewajibannya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu operating cash flow dibagi dengan current liabilities. Selanjutnya ada financial flexibility. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk menghadapi gangguan aliran dana yang tidak terduga, seperti dengan meminjam dana, menjual aset perusahaan, atau menyesuaikan kegiatan operasionalnya. Kemampuan untuk meminjam bergantung pada perusahaan tersebut. Ada beberapa faktor seperti profitabilitas dan juga stabilitas.
Kemudian ada Management Discussion and Analysis. Jika ada masalah likuiditas, manajemen perlu menjelaskan tindakan yang diambil untuk mengatasinya, serta menjelaskan sumber likuiditas internal dan eksternal, termasuk aset yang liquid yang belum digunakan. Analisis ini sangat membantu untuk kepentingan pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya ada struktur modal dan definisi solvabilitas. Yang pertama ada struktur modal atau capital structure, di mana capital structure ini menggambarkan komposisi keuangan perusahaan antara modal utang dan modal ekuitas. Kombinasi optimal antara utang dan ekuitas memungkinkan perusahaan mencapai struktur modal yang sehat. Tujuan dari capital structure itu untuk memaksimalkan nilai perusahaan sambil mempertimbangkan risiko kebangkrutan perusahaan. Lalu ada solvabilitas atau solvency. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berbeda dari likuiditas yang lebih fokus kepada kewajiban jangka pendek. Solvabilitas sendiri diukur dengan membandingkan total aset perusahaan terhadap total kewajiban atau hutang perusahaan. Selanjutnya ada komponen utang dan likuiditas dalam struktur modal, di mana yang pertama ada modal utang atau debt, di mana modal utang meliputi pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya. Modal utang ini menawarkan keuntungan berupa pengurangan pajak karena bunga utang dapat dikurangkan. Namun, terlalu banyak utang juga bisa menekan risiko kebangkrutan perusahaan karena ada kemungkinan perusahaan bisa saja gagal bayar hutang. Lalu ada modal ekuitas atau equity, di mana ekuitas termasuk dalam saham biasa, saham preferen, dan modal disetor lainnya. Modal ekuitas tidak memiliki kewajiban bayaran tetap seperti hutang, namun mengharuskan pembagian laba berupa dividen kepada shareholder. Lalu ada ekuitas. Ekuitas lebih mahal dibandingkan utang tetapi memberikan perusahaan lebih banyak fleksibilitas finansial. Lalu selanjutnya ada rasio dan pengukuran solvabilitas, di mana untuk rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio, itu untuk mengukur proporsi modal utang terhadap ekuitas perusahaan. Sedangkan debt to asset ratio untuk menunjukkan persentase aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Lalu ada interest coverage ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga dari pendapatan operasionalnya. Lalu ada pengukuran lain, yang pertama ada leverage ratio untuk mengindikasikan seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Dan rasio-rasio ini itu penting untuk menilai kesehatan finansial jangka panjang perusahaan dan juga kemampuan perusahaan untuk bertahan dari tekanan ekonomi di masa yang akan datang ataupun di masa kini juga. Materi selanjutnya yaitu mengenai komposisi struktur modal dan solvensi. Menggunakan struktur modal yang mengandalkan utang itu memiliki risiko yang besar, terutama jika perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan. Utang memerlukan pembayaran bunga dan pelunasan pokok secara tetap yang pembayarannya itu tidak bisa ditunda tanpa menimbulkan dampak bagi para pemegang saham dan para kreditur perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mengukur seberapa besar leverage keuangan dan mengevaluasi risiko kebangkrutan perusahaan seperti yang akan dibahas pada materi selanjutnya. Nah, yang pertama di sini ada pernyataan ukuran umum dalam analisis solvabilitas. Nah, risiko keuangan perusahaan itu bisa dilihat dari komposisi struktur modal perusahaan. Kita bisa membuat laporan yang menunjukkan seberapa banyak utang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis ini itu cocok untuk membandingkan berbagai perusahaan yang berbeda. Selain itu, kita bisa menggunakan rasio untuk analisis atau hanya fokus pada sumber pembiayaan jangka panjang tanpa menghitungkan utang jangka pendek. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Rasio struktur modal ini adalah cara lain untuk melihat seberapa mampu perusahaan itu membayar liabilitasnya. Nah, rasio ini tuh menghubungkan komponen-komponen struktur modal. Nah, sebelum kita menggunakan rasio ini, penting bagi kita untuk memahami arti dan bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama di sini ada total utang terhadap total modal. Nah, rasio total utang terhadap total modal ini digunakan untuk melihat seberapa besar sih utang perusahaan dibandingkan dengan total modal yang dimilikinya. Nah, total modal ini itu sama dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk rumus perhitungannya itu adalah jumlah utang dibagi dengan jumlah modal. Kemudian yang kedua ada total utang terhadap ekuitas modal.
Nah, rasio total utang terhadap modal ekuitas ini tuh digunakan untuk melihat seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh pemilik. Untuk rumus perhitungannya itu adalah jumlah utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Kemudian yang ketiga ada utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Nah, rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas ini menunjukkan seberapa besar utang jangka panjang perusahaan itu dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh pemilik. Jika rasio ini lebih dari 1:1, artinya utang jangka panjang perusahaan itu lebih banyak daripada modal ekuitasnya. Rumus perhitungannya itu adalah utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Kemudian yang keempat ada rasio utang jangka pendek terhadap total utang. Rasio utang jangka pendek terhadap total utang ini membantu kita untuk melihat seberapa banyak sih utang yang harus dibayar dalam waktu dekat dibandingkan dengan semua utang yang dimiliki oleh perusahaan. Ini penting untuk mengetahui seberapa bergantungnya perusahaan pada pinjaman jangka pendek yang biasanya meminjam dari bank, dan utang jangka pendek ini sering berubah suku bunganya. Materi selanjutnya yaitu mengenai interpretasi ukuran struktur modal. Analisis rasio dan ukuran struktur modal ini membantu kita untuk memahami risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Jika utang perusahaan terlalu tinggi, maka beban bunga juga akan semakin besar dan ada kemungkinan perusahaan itu bisa bangkrut jika pendapatan itu turun. Jika rasio utang terhadap modal ekuitasnya rendah, analisis ini bisa diarahkan ke hal lain, tetapi jika utangnya tinggi, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana kondisi keuangan dan prospek ke depannya. Nah, selain itu kita harus memeriksa kesehatan keuangan jangka pendek sebelum menilai kemampuan perusahaan dalam jangka panjang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kapan utang itu harus dibayar, biaya bunga, stabilitas laba, kinerja industri, dan juga jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pengukuran solvabilitas berbasis aset. Yang pertama ada komposisi aset dalam analisis solvabilitas. Nah, aset yang dimiliki perusahaan itu sangat mempengaruhi bagaimana cara perusahaan mendapatkan pembiayaan. Aset jangka panjang seperti gedung atau mesin itu biasanya dibiayai dengan modal ekuitas atau pinjaman jangka panjang, bukan pinjaman jangka pendek. Analisis komposisi aset ini penting untuk menilai risiko yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan struktur modalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan cakupan pendapatan. Cakupan pendapatan ini sendiri sangat berguna sebagai alat penyaring risiko perusahaan jika kita berbicara mengenai ukuran pada struktur modal. Namun, batasannya adalah ketidakmampuan dalam memperhitungkan ketersediaan arus kas untuk membayar utang, dan perlu diperhatikan bahwa pendapatan jangka panjang adalah sumber utama dalam likuiditas dan juga solvabilitas. Di sini terdapat beberapa hal yang masuk ke dalam cakupan pendapatan. Yang pertama adalah hubungan laba dengan beban tetap. Analisis cakupan laba adalah mengenai hubungan antara laba dan biaya tetap atau beban tetap perusahaan. Analisis ini penting dalam pemeringkatan utang, di mana perjanjian obligasi seringkali menentukan tingkat minimum cakupan laba yang harus dipenuhi oleh penerbit utang. Regulasi juga mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan rasio laba terhadap beban tetap dalam prospektus surat utang yang didaftarkan. Meskipun konsepnya sederhana, penerapan ukuran ini menjadi rumit dengan pertanyaan mengenai laba yang tersedia untuk beban tetap dan juga beban tetap yang termasuk dalam perhitungan. Terdapat beberapa hal dalam hubungan laba dan juga beban tetap. Yang pertama yaitu menghitung laba yang tersedia untuk beban tetap. Perbedaan antara pendapatan akrual dan juga kas dari operasi penting dalam menentukan ketersediaan kas untuk membayar beban atau biaya tetap. Analisis yang cermat diperlukan dalam menghitung rasio cakupan laba, tingkat pendapatan yang paling mewakili jumlah yang sebenarnya tersedia untuk membayar biaya tetap yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu menghitung beban tetap. Di sini terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bunga yang dibebankan, yang kedua yaitu bunga implisit dalam kewajiban sewa, yang ketiga yaitu persyaratan dividen saham preferen anak perusahaan yang dimiliki secara mayoritas, yang keempat yaitu persyaratan pelunasan pokok pinjaman, yang kelima adanya jaminan pembayaran biaya tetap, dan yang terakhir adalah beban atau biaya tetap lainnya. Selanjutnya komponen yang termasuk pada hubungan antara laba dan juga beban tetap yaitu adalah menghitung pendapatan terhadap beban atau biaya tetap.
Rasio laba terhadap beban tetap dihitung dengan menambahkan pendapatan sebelum pajak dari operasi berkelanjutan, beban bunga, amortisasi utang, bagian bunga dari sewa operasi, dan juga dividen saham preferen yang disesuaikan dengan pajak. Rasio ini juga memperhitungkan amortisasi bunga yang dikapitalisasi sebelumnya dan pendapatan yang tidak terdistribusi dari anak perusahaan atau afiliasi. Rasio ini mengecualikan bunga yang dikapitalisasi, serta menghitung kerugian anak perusahaan yang dimiliki mayoritas dan investasi dengan metode ekuitas. Jika rasio kurang dari 1,0, perusahaan harus melaporkan jumlah laba yang tidak cukup untuk menutup beban tetap sesuai dengan ketentuan SEC. Komponen yang terakhir yaitu perhitungan pro forma pendapatan terhadap beban tetap. Dalam menghitung rasio laba terhadap beban tetap, jika beban tetap yang belum terjadi diperhitungkan, seperti contoh biaya bunga dari penerbitan utang di masa depan, manfaat yang diharapkan dari arus kas masuk tersebut dapat diestimasi dan dimasukkan dalam laba pro forma. Manfaat ini bisa diukur dari penghematan bunga, pendapatan investasi jangka pendek, atau estimasi manfaat lain di masa depan. Jika rencana refinancing prospektif mengubah rasio lebih dari 10% SEC, biasanya mewajibkan perhitungan pro forma yang mencerminkan adanya perubahan tersebut. Baik, untuk komponen selanjutnya yang termasuk pada cakupan laba atau cakupan pendapatan adalah analisis waktu yang dihasilkan dari bunga. Rasio cakupan laba lainnya adalah times interest earned ratio yang hanya mempertimbangkan bunga sebagai beban tetap yang memerlukan cakupan laba. Numeratornya sering disebut sebagai laba sebelum bunga dan juga pajak atau earning before interest and tax atau disingkat EBIT. Sehingga rasio ini dikenal sebagai EBIT per I atau earning before interest and tax per interest. Meskipun perhitungannya sederhana, rasio ini bisa menyesatkan dan kurang efektif jika dibandingkan rasio laba terhadap beban tetap karena hal ini mengabaikan banyak penyesuaian pada numerator dan juga denominator yang penting dalam analisis yang lebih akurat. Komponen selanjutnya yaitu hubungan arus kas dengan beban tetap. Perusahaan harus membayar beban tetap dalam bentuk tunai, sementara laba bersih mencakup pendapatan dan beban yang tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan arus kas segera. Di sini akan menjelaskan terkait dengan ukuran cakupan beban tetap yang berbasis pada kas untuk mengatasi adanya keterbatasan tersebut. Yang pertama yaitu adanya rasio arus kas terhadap beban tetap. Rasio arus kas terhadap beban tetap dihitung dengan menggunakan arus kas operasi, bukan laba, dalam pembilang rasio laba terhadap beban tetap. Arus kas operasi dilaporkan dalam laporan arus kas dan rasio ini didefinisikan sebagai arus kas operasi sebelum pajak yang ditambah penyesuaian beban tetap tertentu. Selanjutnya yaitu kekekalan kas dari operasi. Hubungan antara arus kas operasi perusahaan dan beban tetap penting dalam analisis solvabilitas jangka panjang. Evaluasi dilakukan terhadap komponen arus kas operasi seperti adanya penambahan kembali depresiasi yang dianggap lebih permanen daripada laba bersih karena adanya pemulihan depresiasi dari penjualan terjadi sebelum adanya penerimaan laba. Namun dalam jangka panjang, arus kas ini harus digunakan untuk mengganti aset. Komponen modal kerja operasi juga sulit dinilai karena lebih terkait dengan penjualan daripada laba sebelum pajak dan biasanya lebih stabil daripada adanya arus kas operasi. Dan komponen terakhir yaitu adanya risiko dan imbal hasil pada struktur modal. Perkembangan inovasi keuangan berperan penting dalam menilai risiko struktur modal yang ada di perusahaan, seperti adanya peningkatan leverage yang ada dalam leverage buyout yang akan meningkatkan risiko dan potensi imbal hasil bagi pemegang ekuitas. Meskipun leverage menawarkan adanya keuntungan pajak melalui pengurangan bunga, struktur modal yang lebih berisiko akan tercipta seperti dalam obligasi jang yang memiliki pembayaran bunga minim dan rentan terhadap adanya kesulitan ekonomi. Inovasi keuangan lainnya seperti obligasi, zero coupon, dan juga PIK akan menambah risiko tersebut. Oleh karena itu, analisis keuangan yang mendalam dan juga independen sangat penting dalam menilai risiko, bukan hanya bergantung pada adanya peringkat kredit. Sekian sesi presentasi dari kelompok kami. Kami harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.